Ya, saudara, pekan ini kita dikejutkan dengan aksi pasukan siluman yang menyerang LP Cebongan di Yogyakarta yang menewaskan 4 tahanannya. TNI AD menyatakan membentuk tim investigasi karena ada dugaan anggota TNI terlibat. Bisakah kasus ini diungkap? Saudara, inilah barometer pekan ini kala pasukan siluman beraksi. Cerita berawal dari seorang anggota Kopassus yang belakangan diketahui berdinas di Kodam Diponegoro, Sertu Heru Santosa, dianiaya dan dibunuh di Ugos Cafe, Yogyakarta. 4 tersangka ditahan, termasuk seorang anggota polisi yang dipecat karena kasus narkoba. Bak cerita dalam film aksi Hollywood. Ketegangan memuncak ketika tahanan dipindahkan dari markas Polda DIY ke LP kelas 2 Cebongan yang mempunyai tingkat keamanan lebih rendah. Lewat tengah malam, sekitar 17 orang menerobos pintu penjara Cebongan, bersenjata pistol dan laras panjang, lengkap dengan penutup buka. Setelah melumpuhkan dan mengancam para sipir penjara, dengan cepat menuju sel 5A, tempat 4 tahanan tersangka pembunuh Heru Santoso. Di depan ke-35 tahanan lainnya, seorang pelaku menembak ke-4 tersangka, yaitu Diki Saitapi, Dedi, Adi, dan Johan, tanpa meleset sedikit pun. Para tahanan pun dipaksa bertepuk tangan. Itu menurut saksi, penggunaan kekuatan TNI. Warga yang mendengar suara sejumlah tembakan semakin dicengkram ketakutan. Ada yang baru mau ngungak di sini aja sudah disuruh tiarap, Mas. Baru sampai sini sampai sini aja sudah disuruh tiarap. Sontak dugaan kuat menunjuk pada pasukan Kopassus yang diduga mempunyai motif balas dendam atau dugaan ketidakpercayaan dalam penanganan para tersangka. Sebagian adalah mantan anggota polisi. Nggak ada hubungannya. Itu yang meninggal, Serka Santoso. Itu anggota Kodam 4 Diponegoro. Bukan kandang. Bukan. Ya dulunya udah pindah, udah organik. Anggota saya yang dibacok, Babinsa yang bisa orang, juga dulunya dari Kanan Menjangan sudah pindah jadi Kodam 4 Diponegoro. Ya sudah jadi tanggung jawab saya. Oke? Tidak ada hubungan dengan Kopassus, tidak ada. Tidak ada. Karena dari hasil temuan sementara terindikasi adanya keterlibatan atau peran oknum-oknum TNI. Kedatangan 4 jenazah di Bandara El Tari Kupang NTT disambut ratusan warga yang ikut mengantar ke rumah duka dengan berkonvoy. Kedatangan yang disambut isak tangis keluarga. Keempatnya dimakamkan di kampung halamannya, meninggalkan misteri dan berbagai kejanggalan. Seperti pemindahan tahanan dari Mapolda DIY ke penjara Cebongan yang mempunyai pengamanan lebih rendah. Dan kita sudah koordinasi dengan aparat keamanan, Polres, Banten, Panglima, saya jamin nih, saya tidak akan terjadi apa-apa. Begitu loh. Saudara, penyerangan pasukan siluman ke penjara Cebongan memang banyak menyisakan kejanggalan. Mulai dari perpindahan tahanan yang seharusnya tidak banyak diketahui informasinya, sampai pada gerakan pasukan siluman yang cepat, efektif, dan terlatih. Serangan tengah malam yang masih menyisakan trauma pada para sipir dan narapidana lainnya. Untuk itulah keberadaan psikolog dan bimbingan rohani diperlukan memberikan konsultasi penyembuhan trauma karena banyak narapidana yang mengaku stres dan tidak bisa makan. Ya kan
mempunyai bayangan, jangan-jangan nanti saya juga akan digitukan karena saya bunuh orang kan gitu. Nah ini oleh karena itu kan perlu hal-hal yang sifatnya nanti mempengaruhi kondisi psikologis. Kasus ini menarik perhatian Presiden yang langsung memerintahkan pembentukan tim investigasi untuk mengungkap kasus ini. Siapapun pelakunya yang melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan di LP itu harus dicari sampai ketemu dan dibawa ke pengadilan. Disebutnya seperti itu. Dari kaliber peluru yang ditemukan memang biasa digunakan oleh militer dan kepolisian. Alangkah lebih baiknya jika Presiden itu membentuk satu tim independen yang bisa mengkoordinir dan memanfaatkan energi dan kemampuan di masing-masing institusi tadi itu. Ada polisi, ada TNI AD, ada Komnas HAM ataupun Kompolnas. Masalahnya sekarang adalah keberanian mengungkap identitas pelaku pasukan siluman karena penyerangan ke dalam penjara dan bertindak brutal di luar hukum telah merobek kewibawaan negara. Siapa yang salah? Saya bukan. Siapa yang benar? Saya. Itu prinsipnya, dan keterbukaan sekarang memang sudah masanya tidak boleh lagi. Karena negara ini adalah negara hukum. Ya, negara tidak boleh kalah dengan kekerasan, seperti yang kerap diucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penyerangan oleh pasukan siluman ke penjara harus diungkap tuntas. Penegakan hukum tanpa pandang bulu juga harus ditegakkan di negeri ini. Jangan sampai kecewaan terhadap penegakan hukum dilampiaskan dengan aksi main hakim sendiri. Peran dan wibawa negara harus ditegakkan. Demikian Barometer pekan ini. Salam HTV.